Biar kenangan mereka abadi, bahkan tubuh buaya ini pun akhirnya diawetkan secara resmi melalui metode taksidermi profesional. Halo para ahli simak yang berbahagia, selamat datang di channel Riza Numi. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, jadi kali ini aku mau ngebawain kisah manusia dan hewan lagi. Sesuai requestan, gak ada yang request. Gak apa-apa lah, maklum namanya juga masih konten awal-awal. Coba bayangin, kalau kalian lagi jalan-jalan di pinggir sungai, terus tiba-tiba ngelihat buaya muara sepanjang 5 meter dengan berat hampir setengah ton, apa yang bakal kalian lakuin? Pasti lari tunggang langgang sambil teriak minta tolong kan? Boro-boro mengide ngajak kenal. Nah, kenalin nih, pria ini namanya Gilberto Chito Seden. Seorang nelayan dari Costa Rica dan di sampingnya itu bukan peliharaan biasa atau editan AI. Tapi seekor buaya American crocodile, raksasa liar yang dia beri nama Poco. Selama lebih dari 20 tahun, mereka berdua benar-benar berenang bareng, pelukan, bahkan main ciluk-bak di dalam air. Gimana bisa predator purba bertubuh besar ini bisa nunjukin kesetiaan luar biasa ke seorang manusia? Yuk kita bedah kisah nyata yang sempat bikin para dunia garuk-garuk kepala ini. Tonton sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke awal mula pertemuan mereka, kita harus tahu dulu kondisi geografis dan biologis objek cerita kita kali ini. Peristiwa ini terjadi di Siquirres, sebuah wilayah subur di Costa Rica yang emang terkenal punya ekosistem sungai yang kaya banget. Nah, si Poco ini adalah spesies Crocodylus acutus, alias buaya Amerika. Menurut catatan Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, meskipun buaya ini dikenal punya sifat pemalu dan tertutup, namun tetap merupakan predator puncak yang berbahaya banget. Di sisi lain, ada Chito. Dia ini seorang nelayan lokal yang sehari-harinya akrab banget sama alam liar Costa Rica. Dia punya rasa empati sangat tinggi ke sesama makhluk hidup. Dan kombinasi antara nelayan dengan predator berdarah dingin inilah yang nantinya bakal mencetak sejarah dunia. Kisah luar biasa ini dimulai pada tahun 1989. Waktu itu, Chito lagi jalan di sepanjang tepian sungai Paris, Mina. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke seekor buaya kurus kering yang terkapar gak berdaya di lumpur. Pas dideketin, kondisinya mengenaskan banget kan. Buaya itu udah gak berdaya, tinggal nunggu waktu buat mati karena infeksi dan kelaparan. Disinilah hati Chito tergerak. Bukannya ngejauh, Chito malah mutusin buat ngelakuin hal di luar dugaan. Dia mau nyelamatin buaya itu. Kira-kira begini bayangan obrolan pas Chito waktu izin ke keluarga dan teman-temannya saat mau bawa pulang buaya seberat ratusan kilo itu. Temen Chito ngomong gini, "Chito, kamu ini aneh ya, itu monster sungai. Kalau dia bangun terus gigit kaki kamu, gimana?" Chito ngejawab, "Gak bisa kawan, lihat mata kanannya, dia kesakitan banget. Kalau aku biarin di sini, dia pasti mati pelan-pelan, dia butuh bantuan kita sekarang." Istri Chito terkejut pas buaya sampai di rumah. "Demi Tuhan, Chito, kamu bawa pulang makhluk apa ke pekarangan rumah kita?" Chito sambil tersenyum. "Tenang, dia lagi sakit, aku yakin dia gak bakal nyerang kita. Tolong bantu aku ambilin air bersih dan beberapa potong ayam ya." Proses pemulihannya gak sebentar Kak. Butuh waktu berbulan-bulan. Chito bener-bener totalitas. Dia nyuapin buaya itu pakai daging ayam dan ikan segar sampai 30 kg per minggu. Biar si buaya gak stres dan ngerasa aman, Chito bahkan rela tidur di samping buaya itu di malam hari. Dia ngelus-ngelus kulit kerasnya, ngomong sama dia kayak ke anak sendiri, dan saat itulah Chito ngasih nama buaya itu dengan nama Poco, yang artinya tampan atau kuat dalam bahasa lokal setempat. Chito pengen menyalurkan energi bahwa dia ada di sana bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling aneh dari cerita ini.
Setelah beberapa tahun dirawat dengan penuh kasih sayang, Poco akhirnya sembuh total. Badannya kembali kekar, kulitnya sehat, dan beratnya naik drastis. Sebagai seorang yang menghormati alam, Cito tahu kalau tempat terbaik buat hewan liar adalah habitat aslinya. Akhirnya, dengan berat hati, Cito menaikkan Poco ke atas perahu, membawanya ke tengah sungai yang jauh dari pemukiman, lalu melepaskannya kembali ke alam liar. Cito pulang ke rumah dengan perasaan sedih tapi lega karena udah berhasil menyelamatkan satu nyawa hewan liar. Tapi menariknya di sini, kan, keesokan harinya, pas Cito baru bangun tidur dan ngebuka pintu depan rumahnya, apa yang terjadi? Di atas teras rumahnya ada seekor buaya raksasa sepanjang 5 meter. Ya, itu Poco. Dia entah gimana caranya berhasil berenang menyusuri sungai dan merangkak pulang ke rumah Cito. Poco secara sadar nolak kebebasan ke alam liar demi bisa tinggal bareng manusia yang udah nyelamatin nyawanya. Melihat hal itu, Cito akhirnya sadar kalau ikatan mereka udah gak bisa dipisahkan lagi. Poco bener-bener jinak. Dia bakal datang kalau namanya dipanggil. Dia bakal nurut kalau Cito nyuruh dia balik badan, nutup mata. Hei, udah kayak anjing aja ya. Kalau anjing kan disuruh gitu masih lucu liatnya. Kalau buaya ya kebayang ngeri-ngeri sedep gitu. Wah, kalau udah gini sih secara gak langsung aku yakin ngebantu ningkatin perekonomiannya Cito. Ya karena dari hasil pertunjukannya dia sama Poco si buaya ini kan. Namun setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setelah hidup berdampingan dalam harmoni yang indah selama lebih dari 22 tahun, takdir akhirnya menjemput. Pada tanggal 12 Oktober 2011, Poco ditemukan meninggal dunia di kolamnya. Tim medis memastikan kalau Poco meninggal karena faktor alami, yaitu usia tua. Kematian Poco ini nggak cuma menyisakan duka mendalam buat Cito dan keluarganya, tapi juga buat seluruh warga kota Siquirres, bahkan dunia. Ribuan orang, mulai dari warga lokal sampai turis asing, datang berkumpul. Mereka menyanyikan lagu perpisahan, menangis dan memberikan penghormatan terakhir layaknya melepas kepergian seorang tokoh penting atau sahabat terbaik. Biar kenangan mereka abadi, bahkan tubuh buaya ini pun akhirnya diawetkan secara resmi melalui metode taksidermi profesional. Sekarang tubuh awetan Poco dipajang dengan megah di dalam lemari kaca besar di Museum Kota Siquirres, supaya generasi masa depan bisa terus mengingat kalau di kota ini pernah ada keajaiban dunia yang nyata. Nah, para ahli simak yang berbahagia yang masih nonton, jadi dari kisah luar biasa Cito dan Poco ini, ada pelajaran yang bisa kita petik. Alam itu emang punya aturannya sendiri, tapi empati dan ketulusan hati ternyata punya kekuatan yang kadang ngelampuin logika. Cito ngajarin kita kalau kita memperlakukan alam dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, alam pun bisa merespon dengan cara yang tak terduga. Oke Kak, jadi cukup sekian dulu pembahasannya yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada informasi tambahan atau informasi yang aku sampaikan ini kurang atau keliru, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Buat yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih.